Bismillahirrahmanirrahim. Dan perintah. Baik, terima kasih Bapak. Kami persilakan selamat datang. Kita sudah menonton. Tentunya satu kebahagiaan tersendiri mengharapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Pelan-pelan. Kami persilahkan kepada tim Kawan Taruna untuk membuka sebelum pengguntingan pita. Satu kehormatan tentunya dari kami, Dewan Besar dari Pekon Srimangun dan Karang Taruna akan memberikan jalan pembuka tentunya untuk Bapak Dr. Andes Haji Muklis Basri selaku anggota DPRD Provinsi yang saya hormati. Tentunya kami persilahkan untuk tim pita silat.
Musiknya diam. Ini rame-rame datang sini. Lu nggak tahu gua bawa siapa? Emang bawa siapa? Nih, kenalin, anggota DPR provinsi. Mau anggota DPR, mau camat, kalau datang ke sini nggak bawa visi, misi, dan komisi, solusi. Buat apa datang ke sini? Nih, kenalin, anggota DPR provinsi Bapak Muklis Basri siap memberikan visi, misi, komisi, dan solusi. Tepuk tangan yang meriah. Emang demi kebaikan masyarakat, jangan. sudah dikasih waktu juga untuk membuat Bapak Suwarnanda Bapak pada kesempatan pagi hari ini Bapak Dr. Agus Haji Chris Basri. Kami persilakan untuk pembicaraan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kami persilakan Bapak Ketua Kepala Perangkapan. Kami persilakan untuk menempati posisi di depan.
Tamu undangan yang saya hormati dari Ibu dan Bapak Dr. Andes Haji Muklis Basri, mohon izin Pak, acara akan kami mulai. Mengingat waktu pada kesempatan pagi hari ini sudah berakhir agak siang. Untuk itu sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara dalam rangka silaturahmi di Pohon Sri Pengantin Kecamatan Pelatagung Kabupaten Tanggamus, Bapak Dr. Andes Haji Muklis Basri MSI yang telah ada dan telah berada tentunya di pohon kita di Pohon Sri Pengantin Kecamatan Pelatagung Kabupaten Tanggamus. Maka untuk itu kita mulai saja acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Pohon Sri Pengantin, yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Dr. Andes Haji Muklis Basri MSI, dan yang selanjutnya tanya jawab, doa serta penutup. Untuk mendapat doa dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka untuk itu kita buka saja acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa acara kita sukses dan selesai sampai dengan akhirnya nanti. Untuk itu marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Pohon Sri Pengantin. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Dewan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua yang hadir, tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa dan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di GSG Pohon Sri Pengantin dalam keadaan sehat. Selawat dan salam semoga selalu curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya semua. Semoga sahabat dia akan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin semua yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Muklis Basri yang mana telah meluangkan waktunya untuk berkunjung ke pohon kami. Tentunya ini adalah kebanggaan buat kami semua. Jujur Pak, saya sudah hampir 12 tahun menjabat, baru beliau yang mau hadir di Pohon Sri Pengantin.
Bapak hadirin semua yang saya hormati, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih pada tamu undangan, baik dari Pekon Air Bakoman, dari Sumber Mulia, dari Pulau Panggung, Tanjung Hulu yang luar biasa Pak antusias. Ada apa sebenarnya dengan Pak Haji ini kira-kira ya? Luar biasa Pak, tidak dapat terbentuk kayaknya Pak. Jadi saya dikasih undangan khusus untuk Pekon Sri Mantan, tapi minta dibagi 4-5 jadi lah, yang penting ada perwakilan Bapak Pekon. Yang mudah-mudahan ini adalah awal yang baik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang saya hormati, kemudian saya mengucapkan juga permohonan maaf saya pada tamu undangan, terkhusus Bapak Haji Mukhlis Basri, yang mana inilah kami Pak dengan kesederhanaan kami di kampung, di Pekon kami. GSG juga sama kita lihat Pak, masih baru jadi, mudah-mudahan juga ke depan bisa akan diperjuangkan untuk lebih agar supaya jadi, dan tentunya mudah-mudahan kunjungan yang depan sudah jadi nih Pak, bagaimana caranya, itu yang harapan saya. Bapak hadirin semua yang saya hormati, tidak lain Pak, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Tentunya rasa bangga saya, rasa terima kasih saya selaku dihadiri oleh anggota DPD Provinsi. Tentunya Pak, sedikit yang sampai buat pertimbangan, buat PR Bapak ya. Betul nggak kira-kira buat PR Bapak di provinsi? Kucurkanlah Pak dana-dana provinsi itu sedikit Pak. Kami di sini Pak mempunyai banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan. Air Bakoman itu Pak punya pasar, tapi masih belum layak. Kami juga Air Bakoman itu punya air terjun Pak, juga masih belum layak. Dan yang tidak kalah penting Pak, untuk sumber daya manusia, kami mempunyai yayasan Nurul Islam Pak, yang mana murid-murid kami itu Pak sangat luar biasa. Sudah banyak yang menjadi bidan, ada yang menjadi TNI, ada yang menjadi Polri. Tapi memang keterbatasan itu Pak, saya juga kurang tahu, mohon Pak, saya sampaikan di sini juga Dewan Guru banyak hadir. Bagaimana bisa mendongkrak sekolah kami ini supaya bisa berkembang Pak, itu harapan kami. Karena tidak bisa dipungkiri alumni itu Pak, dan yayasan itu mengcover dari 3 Pekon terkhusus dan 4 Pak, Batu Bir, Sumber Mulia, Air Bakoman, dan Sri Manganten ini. Sudah banyak lagi alumni-alumni itu yang sudah berhasil. Harapan kami pemerintah provinsi bisa juga untuk sedikit membantu Pak meningkatkan sekolah yayasan kami. Bahkan alumni-alumni itu Pak, mohon izin, mohon maaf, anak saya juga di Kairo Pak kira-kira. Itu kami sekolah di kampung. Nah, karena dipertimbangkan. Saya Pak ini semua yang saya hormati, samping juga kita sumber daya alam tadi Pak, juga infrastruktur. Nah ini program juga buat ngelihat jalan kita tadi Pak. Setuju nggak kita dibangun kira-kira? Kira-kira demikian Pak. Tentunya ini kayaknya perlu juga kata Pak Haji sekali-sekali kunjungan. Tapi nggak apa-apa lah ya Pak, ya, walaupun kita bercanda tapi mengena. Paling tidak jadi beban pikiran beliau. Dan apalagi Pak, kalau beliau ini kan selaku DPD Provinsi, saya yakin dan percaya. Karena di sini masih patuh dan taat pada pimpinan, insya Allah mereka akan bisa duduk di DPD Tenggamus. Bahkan kalau bau-baunya juga Pak, kok kayaknya ada calon Tenggamus 1 ini Pak. Iya nggak Pak Ismail? Karena luar biasa Pak, saya telepon beliau berkunjung kepala sia dari pemerintah daerah juga luar biasa, sempat kaget semua. Saya juga belum kenal, jujur bapak-bapak semua, saya belum kenal beliau ini. Yang saya tahu beliau ini adalah mantan kepala dinas PU, juga Sekda Kabupaten Tenggamus. Itu yang saya tahu. Cuman waktu itu karena kesibukan beliau menjadi Sekda, mereka memang nggak ada jadwal untuk berkunjung-kunjung. Nah, saya sangat bangga beliau sudah menjadi DPD Provinsi, sehingganya bisa berkunjung kita semua. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya pada tamu undangan atas kedatangan kali ke bapak-bapak semua yang keadaan sangat sederhana, yang tidak memungkinkan. Cuman inilah keadaan kami, ingin hati memeluk gunung, namun apa daya tangan tak sampai. Itu mungkin yang saya sampaikan. Kalau sambutan Bapak Kepala Pekon sering Pak, yang jarang kita dengar dulu nanti dari DPD Provinsi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sebentar dari Bapak Kepala Pekon. Sedikit apa yang disampaikan tadi, tapi kayaknya waduh luar biasa. Jangan terlalu ditanggapi Pak, jangan terlalu ditanggapi, tetapi harus jernih menanggapi apa yang disampaikan. Kira-kira begitu kan ya. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kehormatan untuk Bapak Dr. Haji Mukhlis Basri dalam rangka silaturahmi ke Pekon Sri Manganten. Tentunya mungkin
satu sentilan yang begitu bagus tadi dari Kepala Pekon. Insya Allah dalam sambutannya akan dipaparkan apa keinginannya, apa yang akan disampaikan. Namun sebelumnya kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan, dan saya kangenin Pak Sutrajaya, Kepala Pekon Sri Menganten. Saya jujur, Bapak Ibu semua, kalau nama beliau ini saya sudah lama tahu. Cuman saya selalu berpikir kapan bisa ketemu beliau ini. Dari dulu waktu saya masih Kepala Dinas PU, Pak Sekda, saya kalau nama beliau itu udah berkibar di Kabupaten Tanggamus ini. Cuman saya selalu berpikir kapan. Nah kebetulan ini mungkin izin Allah juga. Beberapa waktu yang lalu saya dikontak oleh Pak Kepala Pekon Muara II. Pak Sutrajaya pengen dikunjungin Pak. Insya Allah. Jadi saya ini agak sulit ngomong ini. Biasanya saya lancar Pak. Saya terharu sebetulnya. Saya luar biasa. Saya pikir kalau kunjungan-kunjungan begini biasa-biasa aja. Orang saya memang sebulan, setiap bulan saya 2 kali paling tidak saya turun. Ya biasa-biasa aja, datang ke masyarakat, kumpul ya ngobrol. Ya ini tadi ada hal yang luar biasa. Saya disambut dengan meriah oleh Karang Taruna. Dalam benak saya berpikir, apakah ini ada pertanda ini bahwa iya ya. Ya di sepanjang jalan saya berpikir, ini apa tanda-tanda baik apa gimana ya? Ya, jadi walaupun sebetulnya pertanyaan itu belum pernah saya jawab. Jadi memang ada permintaan dari berbagai tokoh segala macam, belum pernah saya jawab. Kenapa? Saya sebagai ketua partai di Kabupaten Tanggamus ini, ketua DPC Gerindra, di 2024 awal saya mempunyai 2 tugas besar. Pertama, saya akan mengikuti secara pribadi, saya akan mengikuti Pileg untuk menjadi Dewan Provinsi. Kedua, sebagai ketua partai, saya punya tanggung jawab penugasan dari DPP. Jumlah anggota Dewan Partai Gerindra ini harus banyak. Kalau sekarang cuma 4, kita temukan 4. Mereka DPP itu menargetkan 9. 9 ini nggak gampang. 9 itu rupanya setelah saya pikir-pikir, kalau di Dewan itu 9 itu bisa jadi 1 perahu, Pak. Saya nggak tahu waktu perintah awalnya itu. Pokoknya 2024 kami minta di Tanggamus jumlah kursi Gerindra 9. Ya nggak ada kata kalau dengan Prabowo itu kan harus siap itulah ininya. Siap. Begitu bubar, saya berpikir apa maksud angka 9? Rupanya setelah saya ingat-ingat, untuk membawa seorang calon bupati dan wakil bupati itu jumlah kursi partai itu harus 9. Oh, saya baru nyambung. Oleh karenanya jadi beban saya. Kenapa beban? Ya nggak gampang Pak. Dari 4 kalau menjadi 6 kan agak mendingan. Kalau 4 jadi 9 itu luar biasa. Oleh karenanya tugas saya dalam beberapa waktu ini, belakangan ini, saya mencari figur. Mencari figur siapa lah yang bisa mendongkrak jumlah kursi Gerindra ini. Makanya misi saya kemarin ini, di samping saya pengen bertemu dengan masyarakat 2 Pekon ini, saya secara khusus pengen ketemu dengan Pak Sutrajaya ini untuk mengajak beliau ini menambah kursi Gerindra di 2024. Iya. Karena kalau tidak orang seperti beliau ini yang masuk di dalamnya, agak sulit bagi Gerindra ini untuk dari 4 jadi 9. Nah kira-kira masyarakat setuju nggak? Setuju ya? Nah karena dia akan terpulang kepada masyarakatnya juga, walaupun kata beliau siapa masyarakatnya juga. Yang saya khawatir ya kata masyarakat, udah nanti dulu Pak jadi kepala pekuan dulu. Nah ini yang saya takutnya. Nah makanya saya sebelum saya ngobrol sama beliau nanti,
saya minta izin dulu sama masyarakat Sri Menganten, Air Bakoman ini ya, bahwa kalau satu saat beliau ini saya minta untuk bergabung dengan saya menambah kursi di Kabupaten Tanggamus ini, nah ini tolong direlakan nanti Pak. Cocok ya? Nah, itu tolong direlakan. Nah itu yang saya tunggu. Tinggal beliau lagi nanti apa jawabannya. Nanti secara khusus nanti akan saya bicarakan dengan beliau. Jadi tugas hari ini, misi saya di sini ini luar biasa. Ingin bertemu masyarakat. Secara khusus saya ingin bertemu dengan beliau. Karena pengaruh beliau di daerah sini ini saya sudah banyak tahu. Figur-figur beliau inilah yang harus kita ajak. Beliau jadi kepala Pekon sudah berapa periode Pak? Udah 2 periode. Cukuplah 2 periode. Iya. Berubah dulu lah pengertian itu. Iya. Saya rasa masih ada misalnya keluarga yang lain yang bisa meneruskan, sementara Pak Sutrajaya masuk ke jajaran legislatif. Nah itu harapan saya. Yang saya hormati perangkat Pekon dan tokoh-tokoh masyarakat Sri Menganten yang hadir pada hari ini. Kemudian yang juga saya sangat hormati, saya banggakan Kepala Pekon Air Bakoman. Karena ternyata setelah saya dapat informasi, Sri Menganten ini pemekaran dari Air Bakoman. Kalau secara struktur keluarga, beliau yang tua, ini yang muda. Tapi dalam struktur Pekon, umur Pekon, beliau yang tua, Pak Sutrajaya yang muda. Tapi itu tidak masalah. Yang saya hormati perangkat Pekon, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda Pekon Air Bakoman. Yang saya hormati, yang ikut mendampingi saya, Pak Alauddin, beliau ini Kepala Pekon Muara II. Pak Ismail Kardi, beliau adalah Kepala Pekon Sinar Petir. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya heran juga Bu, hari ini Pak disambut oleh 2 kepala Pekon, didampingi oleh 2 kepala Pekon. Ini sekali lagi saya tanda tanya, ada apa ini? Nah, saya rasa kalau ada kepala Pekon yang mendampingi, yang menyambut ini, ya pasti ini insya Allah ini pertanda baik. Nah jadi saya cerita tadi, 2 tugas pokok itu yang harus saya jalankan. Kalau nanti partai dan pilpres, di mana pilpres mau nggak mau saya sebagai ketua partai, insya Allah Pak Prabowo calon presiden, dan beliau ya harus kita menangkan. Kalau 2 itu sudah sukses Pak, perahu sudah ada, Prabowo sudah jadi presiden, saya nggak akan sungkan-sungkan menghadap ke Istana Negara sana. Amin, amin. Melaporkan kepada beliau, izin Pak Presiden, lapor saya sebagai ketua partai dari Kabupaten Tanggamus melaporkan target 9 kursi yang diminta oleh DPP sudah tercapai. Target bahwa Bapak jadi presiden sudah tercapai. Di Tanggamus Bapak mendapatkan sekian persen suara. Laporan selesai. Kalau kata beliau, oke, saudara Bapak, tuntutan dari masyarakat Pak, saya ini diminta untuk menjadi pimpinan urusan begini. Pertama-tama saya mengajak kita semua mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita sekalian masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di aula Pekon Sri Menganten. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita akan nanti mendapat syafaat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya alhamdulillah 2019 yang lalu menjadi salah satu calon anggota Dewan Provinsi Lampung dari Dapil 4 Tanggamus Pesisir Barat Lampung Barat.
tempo hari saya mendapat suara 40.000 lebih, sehingga saya merupakan merupakan peroleh suara terbanyak nomor 2 setelah Ibu Epa, Wali Kota Bandar Lampung. Ya, jadi Ibu Epa baru saya. Sehingga saya bisa mengajak teman satu dari satu partai menjadi anggota Dewan Provinsi. Saya sudah 2,5 tahun, hampir 2,5 tahun menjadi anggota Dewan, Bapak Ibu semua. Ya Alhamdulillah saya sudah banyak berkeliling di 3 kabupaten ini, terutama yang paling khusus bagi saya adalah Kabupaten Tanggamus. Hari ini saya atas izin Allah saya berada di Pekon Sri Menganten ini dalam rangka mengunjungi Bapak Ibu semua. Karena apa Bapak Ibu? Suka atau tidak suka, Bapak Ibu ini semua yang ada di Pekon Sri Menganten dan Bakoman ini adalah masyarakat yang saya wakili. Jadi saya ini adalah wakil daripada Bapak Ibu yang berada termasuk di dua Pekon. Jadi wajar bagi saya untuk datang memperhatikan orang yang saya wakili. Ibarat dalam namanya kepemimpinan, hari ini saya melapor kepada orang yang memerintahkan saya untuk jadi wakil rakyat. Karena Bapak Ibu yang memerintahkan saya jadi wakil rakyat, saya menjalani. Sekarang hari ini saya lapor bahwa saya berada di tengah Bapak Ibu semua. Apa yang menjadi tugas dari anggota DPRD ini, Bapak Ibu semua, ini berbeda jauh dengan tugas sebagai di pemerintahan. Kalau waktu di pemerintahan tempo hari, waktu di PU, saya yang melaksanakan. Ada yang mau dibangun ini kita bangun, ada yang mau beli kita bangun, begitu. Begitu pula waktu jadi sekda. Ada kepentingan apa masyarakat, langsung bisa kita eksekusi. Karena kita yang menyelenggarakan, kita yang pelakunya. Berbeda dengan anggota dewan ini, Bapak Ibu semua, kita batasannya adalah menyerap aspirasi. Nah, udah benar tadi apa yang disampaikan Pak Kepala Pekon, apa yang disampaikan pembawa acara, dan yang lain-lain nanti mungkin akan. Nah, itu akan saya tampung. Inilah tugas anggota dewan. Tapi perlu saya sampaikan bahwa karena kita ini cuma ngusulin, nampung, nyampein, kemudian ngawasinnya, nah itu yang nggak bisa kita ini kan. Jadi kalau nanti ngusul hari ini, besok udah terrealisasi, nah itu yang nggak bisa saya janji. Saya lebih baik berbicara seperti itu daripada nanti saya dianggap PHP, pemberi harapan palsu, kata anak-anak muda sekarang kan, ke pemerintahan. Kemudian kalau dia terrealisasi, mengawasi apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Terkait dengan usulan-usulan, ya monggo. Saya ingin tahu apa yang menjadi problem masyarakat ini. Setidak-tidaknya Bapak Ibu semua, sampai di provinsi, nanti akan kami mengundang. Jujur, nanti kalau misalnya insya Allah diijabah Allah, itu tidak sepenuhnya. Jadi sistemnya hibah itu tidak boleh lebih dari 200 juta. Jadi nanti kalau ada datang di sini, ya sebatas 200 juta itulah yang ditempelkan kemari. Dan selanjutnya tentu masyarakat dan pemerintah Pekon yang akan meneruskan. Termasuk jalan masuk ini tadi, akan kita coba Pak Kepala Pekon. Akan kita coba, kalau nanti dibuatkan proposal akan kita coba usulkan. Insya Allah kalau memang keadaan memungkinkan, tapi kalaupun tidak tahun ini, tahun 2023, dan ini akan jadi beban pikiran saya ke depan. Bahkan kalau nanti saya bukan mempersoalkan sederhana tidak sederhana, tapi perjuangan untuk menerima saya ini catatan. Ini catatan penting buat saya. Bunga yang terkalung di leher saya ini penting sekali artinya bagi sejarah hidup saya. Mudah-mudahan bunga-bunga begini ini akan selalu dikalungkan oleh masyarakat percaya. Ini luar biasa. Saya terima kasih betul kepada Pak Kepala Pekon dan jajaran serta masyarakat atas antusiasnya. Mudah-mudahan semua ini didasarkan kepada keikhlasan dan silaturahmi. Jadi betul-betul karena Bapak Ibu pengen tahu saya juga pengen tahu Ibu-Ibu, itu dasarnya. Bahwa yang lain-lain itu mengikuti bantuan ini, usulan ini. Kalau hubungan kita udah baik kan gampang.
Begitu di provinsi saya dengan ada bantuan apa, saya ingat Sri Pengantin dan Air Bakoman. Jadi tidak harus saya ini, makanya saya katakan tadi, saya harus lihat dulu apa kondisinya. Begitu ada program apa di provinsi, saya minta jatah 1, turun kemarin. Nah itu ininya Pak. Jadi antara saya dengan bapak-bapak ibu dalam meminta itu ya sama aja. Cuman bedanya saya ketemu langsung dengan orangnya. Kalau bapak ibu kan pesan, saya langsung ketemu orang. Nah itulah bapak ibu semua yang perlu saya sampaikan. Saya pikir tidak ada hal yang luar biasa yang ingin saya sampaikan. Saya sudah puas, sudah ketemu dengan Pak Kepala Pegon, Air Bakoman dan Sri Pengantin, sudah ketemu dengan Bapak Ibu semua, saya puas. Jujur Pak Kepala Pegon, hari ini di luar jadwal. Ya. Jadi saya memang dalam waktu beberapa hari kemarin saya reses. Tapi reses ini sudah habis jadwalnya. Ya. Jadi begitu saya tanya sama tim, udah karena jadwal reses ini harus sudah diusulkan 2 bulan yang lalu ke provinsi. Bahwa kita akan reses di mana. Nah makanya saya tanya sama tim, gimana ini di Sri Pengantin? Nggak ada, udah kita kunjungan aja. Ya. Makanya Bapak Ibu semua, ya mohon maaf, saya sedikit bawa oleh-oleh, tapi cuma sembako. Ya. Itu pun saya beli sendiri, dan ini nanti tolong dibawa ke rumah, sekedar oleh-oleh sampai di rumah. Nah, yang lain-lain ya mohon maaf saya nggak bisa memenuhi. Misalnya nanti ada di antara Bapak Ibu ini sembako, tapi bensinnya mana nggak ada. Ya mohon maaf ini. Ya daripada ini jadi omongan di rumah nanti, ya kan? Mohon maaf. Ya, daripada jadi omongan. Tapi setidak-tidaknya ada tanda bahwa Bapak Ibu pernah hadir ketemu dengan saya. Tapi saya pikir bahwa saya harapkan silaturahmi di antara kita tidak terbatas pada hari ini, tentu akan berlanjut untuk masa-masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Dr. Andes Haji Muklis Basri, Megasi tentunya yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Bahkan saya lihat dan saya dengar hening ternyata ya peserta pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan keheningan ini nanti dari usulan kemudian keluhan juga nanti ada satu cerca harapan untuk ke depan apa yang saya sampaikan tadi. Silakan kalau butuh ada usul, ada keluhan juga nanti disampaikan saja apa keluhannya. Kemudian kalau memang pun ada pertanyaan-pertanyaan, monggo kami persilakan nanti dipertanyakan saja. Yang penting pertanyaannya jangan ke saya. Itu aja ya. Silakan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak DRS Haji Muklis Basri MSI, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang kami hormati Kakanda Ismail Kardi senior ini, kita tidak asing. Yang kami hormati Bapak Syirahuddin Kepala Pekon Muara II. Yang kami hormati Sahibul Makosid, Sahibul Hajat Bapak Sutrajaya Kepala Pekon Sri Manganten, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Yang kami hormati Kepala Pekon Air Bakoman Bapak Insinyur Herianto, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah bahwasanya di pagi menjelang siang ini kita semua bisa berwajah di majelis ini dengan tiada halangan suatu apapun. Amin. Kedua kalinya sholawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Amin.
perkenankan kami Fatoni, kebetulan dari Desa Air Bakoman, Pekon Air Bakoman, tapi semua kita adalah keluarga. Sambung bergayut. Tadi semua bersinergis apa yang disampaikan oleh Bapak Sutrajaya sebagai Kepala Pekon Sri Menganten. Kemudian apa yang Bapak sampaikan kepada kita. Yang pertama memang kita berharap sekali, sangat berharap. Ini disaksikan oleh senior kita. Melihat situasi dan kondisi alam lingkungan kita di Pekon Sri Menganten, Air Bakoman, Sumber Mulya, ini menginginkan sekali adanya gerakan perubahan dan pembaharuan. Tentunya kalau bisa didukung dengan adanya salah satu wakil sebagai legislatif di antara tiga desa ini. Tadi Bapak sudah sampaikan, mudah-mudahan, saya saking yakinnya, sangat yakin, karena ada senior kita, Kanda Ismail Kardi, pintu gerbangnya di Talang Padang Sinar Petir, dijaga oleh gerbang kedua, Bapak Silahudin di Muara 2. Apa yang tidak bisa terjadi? Kita sangat mendukung, karena apa? Seiring sejalan dengan moto Bapak Insinyur Herianto, Kepala Pekon Air Bakoman, mengadakan gerakan perubahan dan pembaharuan di segala bidang. Kita keberadaan kita yang di pegunungan. Karena juga jadi SDM beliau, Bapak Sutrajaya, ini lebih dari rata-rata. Ekonominya juga lebih daripada rata-rata. Sehingga putranya kita ini di Al-Azhar. Kalau nggak punya duit, nggak mungkin bisa, Pak. Tentunya ini SDM-nya juga di atas rata-rata. Nah, kalau memang Bapak berharap salah satu kursi mau dinaikkan, beliau dinaikkan, ini cocok, Pak. Pendidikan. Dengan kapasitas dan kapabilitas yang sangat terbatas, kita butuh, Pak. Mudah-mudahan ada saudara Bapak, kolega Bapak, atau teman-teman Bapak yang menjadi dermawan. Mudah-mudahan kita tangan terbuka untuk mendapatkan bantuan yang sifatnya adalah untuk membangun. Syukur-syukur yang menjadi impian kita apa? GSG juga, Pak. Jadi ada tingkatan apa namanya? PAUD, Iya, dari susunan kata-katanya ini bahasa kampus ya. Iya, jadi luar biasa. Jadi saya sependapat betul dengan Bapak, Pak. Iya, karena kalau daerah ini mau diperhatikan, memang harus ada figur dari salah satu daerah ini. Iya. Minimal segala informasi di kabupaten dan provinsi ini paling cepat dapatnya. Amin. Iya, karena ada kalau mengandalkan saya misalnya, saya nggak mungkin tiap 3 bulan sekali mau ke sini, ya toh? Iya, apalagi mau tiap bulan mau ke Sri Menganten ini. Nah, satu-satunya jalan harus ada tokoh. Makanya saya sudah dari jauh hari saya melihat figur Pak Sutrajaya pas untuk kita. Amin. Bayangkan Pak, kalau beliau jadi anggota Dewan Kabupaten Tanggamus, Prabowo jadi presiden, setiap anggota Dewan dari Gerindra ini Pak, bebas bertemu dengan ketua umum. Itu aja yang saya bayangkan. Ya. Jadi ini bukan kita lagi tidur ngelindur, bukan mimpi yang gak keruan, bukan. Ini udah jelas alur-alurnya, tinggal bagaimana kita menjalaninya. Jadi pertama, jenjang bahwa Pak Sutrajaya menjadi anggota Dewan, saya teringat cerita di sini nanti. Ya. Tapi bukan berarti gara-gara usulan ini nanti ini, bukan. Begitu saya teringat, oh ya, saya bilang sama tim, waktu kita ketemu di Sri Menganten, catat itu, hubungin ketua yayasannya, ada loka dapat bantuan. Nah, itu aja cara ini. Yang terjadi selama ini seperti itu. Ya. Begitu ada bantuan apa? Kita dengar dulu, karena memang para kepala dinas ini kan kita harus duduk dengan kita dulu. Bahwa program kami mau ada bantuan ini, program kami mau, kata kita, bisa kami setuju. Tapi saya titip satu, sini satu. Ya itu Dewan itu Pak. Iya, kalau enggak, coret ini urusannya. Oh ya sudah Pak, nanti kita. Nah begitu kita dapat jatah, saya ngomong sama tim. Jangan lupa ya, Sri Menganten sama Air Bakoman yang pernah kita datang
yang kita pernah disambut dengan luar biasa itu. Nah, saya dihubungilah sama nanti oleh tim saya, tolong buatkan proposal tentang ini. Nah, itu prosedurnya. Jadi nggak juga harus selesai di forum ini. Ya. Tapi yang penting saya tahu. Pak, di sini termasuknya anak buah saya yang hadir berkatakan dari partai saya 70%. Tapi SS Pak, terus terang saja. Saya SS sana sangat setuju apabila Pak Sutrajaya akan mewakili untuk istilahnya masyarakat di Pegawai Kabupaten Sumatera. Saya SPS Pak, sangat setuju terus terang aja. Kemudian kalau misalnya kita tidak mendukung beliau, terus terang aja siapa saya? Pak Sutrajaya akan menjelaskan. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ingat kita semua bahwasanya Baturdil, Sumber Mulia, Sri Bangaten, Air Bakoman ingin dan mau berubah. Buktikan di 2024 siapa yang akan diusung. Dari tadi Bapak Sutrajaya. Jadi jangan hari ini kita berbicara. Hari ini kita berbicara, hari ini kita nyatakan, dan hari ini kita doakan mudah-mudahan sampai dengan pelaksanaannya juga nanti ucapan kita hari ini dibuktikan di 2024. Amin. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, mudah-mudahan kebersamaan kita, silaturahmi kita juga dengan Bapak Dr. Andes Haji Muklis Basri ini, kita semuanya dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diniatkan, apa yang diusulkan, bahkan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Muklis Basri, tentunya untuk jalan, kemudian GSG juga dapat dikabul dan selalu tentunya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk di penghujung acara, kami mohon kepada Bapak Ustadz Abdul Hakim Banani untuk mengimami doa di kesempatan siang hari ini. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak semuanya, dari awal hingga akhir selesai sudah acara silaturahmi ini, harapan kita tentunya mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita maksudkan, mudah-mudahan didengar dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin semuanya, sedikit sebelum berdoa, saya ini ada ganjalan dikit Pak, ya, kepada Bapak Sutrajaya ini. Terus terang saja, karena ya bagaimanapun juga beliau ini adalah calon pemimpin kami, ya. Karena terus terang saja, oke, kita semuanya setuju, ya, beliau diangkat menjadi anggota dewan, jadi ke Partai Gerindra. Tapi nampaknya kalau di besok-besokan, ya pikiran saya juga Pak Lurah. Ya, setuju ya. Kita tanya saja langsung sekarang. Mohon kesaksian ya Pak ya. Itu karena dulu juga waktu jadi kepala pokon Pak, saya yang nanya langsung itu pionirnya. Nah, mohon izin Pak Sutrajaya ya. Jadi kami selaku wakil dan juga semuanya yang saksikan ini. Nah, oleh karena itu, baiklah dengar kita semuanya Bapak-bapak semua ya. Sebelum berdoa, mohon izin Bapak Lurah. Bapak Sutrajaya, apakah Bapak siap dan sedia untuk kami calonkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus tahun periode 2024-2030 ya? Apakah siap tidak? Baiklah, demi kepentingan orang banyak, untuk dapil kita 4, tokoh kita tercinta, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya siap menjadi deputi. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Sekarang kami terus terang aja merasa lega dan tenang. Jadi nyenyak tidurmu juga Pak. Kalian di partainya Pak? Kalian di partainya? Iya. Oh iya, satu lagi nih Pak. Ini masih umum Pak ya. Masih umum. Jadi belum khusus ini. Karena beliau siap itu adalah untuk menjadi anggota dewan saja. Nah, dari partai mana Pak kira-kira? Baik, kembali saya ulangi, demi kepentingan orang banyak, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya siap untuk Partai Gerindra untuk Kabupaten Tanggamus.
wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma ya Allah malikal mulki tu'til mulka ya Allah man tasya wa tudhillu man tasya bikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatika. Allahumma hawwin alaina ya Allah bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qawwil umurana ya Allah wa sahih ansalana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qaribna wa syarri ba'idna waqti hawaijana ya Allah fid dini wa dunya wal akhirah biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bima qawaida bizi min arsyika wa muntaha rahmati min kitabika wa ismikal a'zami wa wajhikal a'la wa kalimatika tammati an tuqda hajatuna ya Allah an tuqda ya Allah hajatuna an tuqda ya Allah hajatuna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Diakhiri doa tadi, apa niat dan itikat kita berkesempatan siang hari ini didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu serta hadirin sekalian, tamu undangan yang saya hormati, wabil khusus untuk Bapak Dr. Andes Haji Mukhlis Basri MSI yang dalam rangka acara silaturahmi pada kesempatan siang hari ini. Setelah kita tadi sama-sama membacakan doa dan pada akhirnya juga saya di sini sebagai pemandu acara, mohon maaf atas segala kekurangan baik dari tingkah, kata dan ucap. Untuk itu saya sebagai pemandu acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.